Jam menunggu untuk banyaknya penumpang masuk dan tidak terbang ya, lama sekali. Jujur saya berdoa bahasa roh juga, karena saya nggak tahu gimana ini kalau terjadi penularan dan sebagainya. Meskipun semua pakai masker, jadi kehidupan yang kadang-kadang hari-hari ini masih was-was. Tetapi kabar gembiranya firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu mengerti dan Yesus itu peduli akan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, yang pertama kebenaran yang akan saya sampaikan, di mana waktu Tuhan Yesus melayani 2000 tahun yang lalu, ada ribuan orang yang berbondong-bondong mengikuti akan apa yang Yesus kerjakan. Ada orang yang sakit apapun disembuhkan, keadaannya buruk, orang sakit ayan, kerasukan setan dan semuanya karena kepedulian Tuhan atas kehidupan umat manusia, maka beliau membebaskan banyak orang pada saat itu. Bahkan ada dicatat dalam firman Tuhan ada 4.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Sudah 3 hari mengikuti Yesus dan mereka mulai kehabisan bekal. Makanan yang mereka bawa sudah habis. Dan sedangkan mereka berada di padang gurun, bukan di kota. Lalu Tuhan berkata kepada mereka bahwa ke murid-murid, bagaimana ini orang-orang sedang ada dalam kesulitan, kalian harus memberi makan. Sebab kalau mereka disuruh pulang dalam keadaan lapar, mereka bisa pingsan di jalan. Lalu mereka berkata, kami tidak ada. Dan kalaupun beli roti hanya harganya 200 dinar atau sekian dinar, tidak akan mencukupi untuk ribuan orang ini. Tapi pada kami ada 7 roti dan beberapa ikan, 7 ketul roti. Lalu diberikan kepada Yesus, dan Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat. Lalu murid-murid kemudian membagikan roti itu. Hampir 4.000 orang makan sampai kenyang. Dan kemudian kumpulkan sisanya, ada 7 bakul. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini karena Yesus mengerti kebutuhan mereka, maka kemudian kepedulian yang dia ada membuat mujizat. Mujizat multiplikasi. Bahkan di kesempatan yang lain dalam pelayanan Tuhan, di dalam Yohanes 6, itu juga diceritakan ada ribuan orang yang mengikuti Yesus dan mereka juga kehabisan bekal. Untuk mencoba, untuk menguji murid-murid, Tuhan berkata, kalian harus kasih makan mereka. Filipus berkata, bagaimana mungkin segini banyaknya, 200 dinar pun, kalaupun dibagi dengan roti yang kecil-kecil, tidak mungkin bisa cukup. Yesus berkata, ada berapa padamu roti? Lalu Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang punya 5 ketul roti dan 2 ikan. Apa itu artinya bagi semua orang ini? Untuk orang-orang yang tidak percaya mujizat, saya pernah dengar cerita, kenapa 5.000 laki-laki bahkan tidak termasuk anak-anak dan perempuan, kemudian sisa, karena mereka orang tua pada melihat, wah anak kecil saja menyerahkan bekalnya kepada Yesus. Lalu mereka pada mengeluarkan masing-masing dan kemudian makan bersama ya. Tapi kita percaya bahwa sebenarnya memang Yesus mengadakan mujizat pelipat gandaan. Yang percaya katakan amin. Dimanapun Anda berada yang mengikuti live streaming ini, dan kemudian Anda juga mungkin ada mengalami kesulitan hari-hari ini, seperti sedang panik. Ya, mereka murid-murid juga panik. Tapi dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, diangkat Yesus dan mengucap syukur. Lebih dari cukup untuk 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, mungkin bisa 10.000 orang. Dan sisa 12 bakul. Jadi mari kita belajar kepedulian dan Yesus terhadap kehidupan kita. Mereka akhirnya makan dengan kenyang, mereka tidak kelaparan karena terjadi multiplikasi. Kalau matematika kita 2 tambah 5 adalah 7, betul ya? Tapi waktu 5 tambah 2 di hadapan Yesus bisa terjadi multiplikasi lebih dari cukup
orang makan dengan kenyang ribuan, bahkan ada sisa 12 bakul. Pagi hari ini mungkin Bapak Ibu, semua kita juga karena situasi yang ada ini mengalami kesulitan, krisis ekonomi. Bahkan ada beberapa orang mengalami bangkrut, usahanya berhenti total, nggak jalan, modalnya habis, dan mungkin Anda tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Anda tinggal menunggu apa yang akan terjadi, yang terburuk dalam hidup Anda. Tapi dengar firman Tuhan pada hari ini, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, pelipat gandaan. Maka saya amini kalau Tuhan berkata, di antaramu tidak ada lagi orang miskin. Semua hidup lebih dari cukup dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini mari kita yakini, kita percaya jika engkau serba terbatas hari-hari ini. Engkau sudah bekerja keras namun hasilnya belum seberapa. Engkau harus bawa kepada Yesus dan berkata, Tuhan, Engkaulah pembuat mujizat. Engkaulah yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hari ini aku percaya, aku ingin lakukan sesuatu. Pekerjaan yang nampaknya sederhana, mungkin pekerjaanku kecil, tapi aku meyakini berkatnya besar. Halo, katakan amin. Karena dia bisa lakukan hal-hal yang ajaib. Sehingga apa yang menjadi kerinduan hatimu, seperti murid-murid, apa artinya cuman 5 ketul roti dan 2 ikan, cuman 7 roti dan beberapa ikan untuk ribuan orang ini. Semua yang nampaknya mustahil dan kecil buat kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahkan bagi kita yang percaya kepada Dia. Karena itu terus belajar, yang sedang berusaha, bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas katanya, tapi juga kerja tuntas. Dan kemudian sertakan Tuhan. Maka hal-hal yang nampaknya tadinya cuman biasa saja, Dia bisa buat hal-hal yang luar biasa. Sehingga engkau akan terus dibawa naik, terus akan dibawa dalam keberhasilan, maju dan kemudian mengalami keberuntungan. Itu dalam pekerjaan. Dan jangan lupa kalau engkau sudah mulai diberkati, sudah dipulihkan, yang tadinya hidupnya hanya pas-pasan, mungkin dalam kadang-kadang kekurangan, kemudian Anda meningkat kepada kehidupan yang berkecukupan. Karena engkau terus bekerja keras, bekerja cerdas, melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kemudian taraf ekonomi Anda akan dari kecukupan menjadi lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup, karena engkau setia mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan. Perpuluhan itu artinya relasi Anda dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Amsal 28 ayat 20 dikatakan, siapa yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi perpuluhan itu relasi Anda dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Kalau dalam sebulan Anda bisa dipercaya 3 juta dan 300.000 dikembalikan 1/10 kepada Tuhan. Perpuluhan itu Anda memberikan dalam kesetiaan, ketaatan, dan ketepatan. Tidak boleh kurang, lebih itu boleh. Nah, karena Anda dari sekian waktu bisa dipercaya dengan 3 juta, maka Allah akan mempercayakan berkat naik menjadi 5 juta. Jadi 500 1/10 yang Anda kembalikan kepada Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kemudian Anda juga menabur, memberi persembahan. Memberi itu relasi Anda dengan Tuhan dalam hal kerelaan. Saya ulang, kalau Anda dan saya memberi, menabur, itu relasi Anda dengan Tuhan dalam hal kerelaan. Siapa menabur banyak, pasti akan menuai banyak. Yang percaya katakan amin. Siapa menabur sedikit, menuai. Siapa yang tidak menabur, pasti tidak. Iya dong. Itu hukumnya. Dan orang yang pelit itu tidak bahagia. Setiap kali persembahan mau diedarkan kantong kolektor, wajahnya berubah. Mulai ditekuk-tekuk, bahkan selalu kebelet pipis. Ada orang kalau mau persembahan mesti ke toilet. Lalu saya ngomong sama tukang persembahannya, atau tugas kolektan, kamu juga cegat di pintu toilet, bawa kantong persembahan, saya bilang.
Lalu, loh, sekarang toiletnya bayar enggak? Enggak, setiap persembahan mesti kamu ke toilet kok. Orang pelit itu enggak bahagia. Karena lebih berkat memberi, lebih bahagia memberi daripada menerima. Artinya bukan berarti tidak boleh menerima, tapi kalau engkau terus menerima, itu artinya engkau tidak pernah menabur, engkau tidak pernah mengalami panen. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sudah mengalami mujizat ekonomi, mujizat keuangan, pelipat gandaan, lakukan bagianmu. Maka dalam situasi krisis yang sulit, banyak orang yang mengalami masalah dengan usaha, dengan bisnis, kalian akan menjadi unggul dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Berikutnya kepedulian dan pengertian Yesus adalah waktu Tuhan melakukan pelayanan di sebuah kota kecil namanya Nain. Kota Nain, waktu Tuhan masuk ke gerbang kota itu, tiba-tiba Tuhan lihat ada orang yang mengusung, ya, keranda mungkin seperti kali gini. Ternyata ada seorang yang meninggal. Lalu ada seorang ibu yang menangis mengikutinya. Dan kemudian tiba-tiba Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus mengerti, ini pasti ibu daripada anak yang meninggal itu. Dan kemudian Yesus berkata, jangan menangis ibu. Dan kemudian Yesus menghentikan orang-orang yang mengusung daripada mayat itu. Berhenti, dan kemudian Tuhan berkata kepada pemuda yang meninggal itu, bangkit. Ya, kemudian dia bangkit dan diberikan kepada ibu. Ternyata ibunya seorang janda. Pasti anak ini satu-satunya yang menjadi harapan di masa tuanya nanti. Anak itu mati. Tapi Yesus mengerti dan peduli. Ini orang yang harus ditolong. Sehingga anak itu dibangkitkan dan kemudian diberikan kepada ibunya. Ya, apa yang sedang Anda alami? Di masa pandemi ini saya kehilangan banyak teman baik, hamba Tuhan maupun orang Kristen, pengusaha, mereka karena kena COVID dan meninggal. Saya sangat sedih, di tahun ini banyak kesedihan. Karena tiba-tiba nanti ada di Facebook, kemudian ada pemberitahuan. Bahkan ada teman saya di Solo, hamba Tuhan, pas meninggal, saya sebenarnya pengen melayat. Lalu anaknya umumkan di Facebook, Bapak Ibu, Om Tante, mohon maaf tidak bisa melayat ayah saya. Karena ayah saya meninggal kena corona. Saya sebenarnya sudah mau berangkat, beberapa kali tidak boleh karena mereka kena corona. Ini sangat menyedihkan. Saya pun yang bukan keluarga dekatnya tapi teman saya menjadi sedih. Ya, ada orang-orang yang usianya nggak jauh beda, seusia saya, bahkan ada di bawah saya. Mereka meninggal seperti janda ini. Tapi janda ini mendapatkan penghiburan karena Yesus punya kepedulian terhadap hidup daripada seorang janda. Kalau di antara Bapak Ibu yang mendengar firman ini, engkau sudah seorang diri. Firman Tuhan berkata, Allah akan menjadi bapa bagi anak yatim dan menjadi pelindung bagi para janda. Artinya bahwa Tuhan bertanggung jawab, bahkan peduli dengan kehidupan para ibu yang sudah single parent. Percaya Tuhan akan memelihara hidupmu secara ajaib. Bahkan kemudian juga Tuhan dalam perjalanan pelayanannya, ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Pak Yairus. Dia tersungkur di kaki Yesus dan berkata, mohon Tuhan, datanglah ke rumahku sebab anakku sakit parah. Tumpangkan tanganmu supaya anakku sembuh dan menjadi hidup. Dan Yesus mengikuti Yairus menuju rumahnya. Tetapi sementara dalam perjalanan orang banyak berdesak-desakan. Bahkan di antara orang banyak itu ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Kalau di Israel orang yang sakit pendarahan gak boleh berada dengan banyak orang. Dan dia ternyata sudah mendengar tentang Yesus yang berkuasa. Dia sudah berkata pada dirinya, jika nanti Yesus lewat di daerah ini, aku akan menjamah jumbai jubahnya, puncak jubahnya, maka aku akan menjadi sembuh.
Jadi wanita ini melakukan tindakan bunuh diri. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah kerumunan orang. Orang yang sakit pendarahan itu sama dengan orang najis. Dan dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Tapi karena sudah 12 tahun, berulang-ulang dia berobat kepada berbagai tabib. Bahkan harta bendanya habis untuk dia mencari supaya pendarahannya berhenti dan dia sembuh daripada sakitnya. Tapi keadaannya tidak semakin baik, Bapak Ibu. Keadaan wanita itu semakin parah. Bahkan kemudian dia sudah tidak punya kesanggupan lagi untuk berobat. Saya ingat betul waktu mengembalakan di Klaten, ada salah satu ibu jemaat kami juga, ya, sakit pendarahan karena kanker rahim. Maaf, itu ada aroma bau yang sangat tidak enak. Jadi waktu itu belum ada corona, jadi kalau mau besuk ibu itu kami permisi dan pakai masker, ya. Jadi ada bau yang tidak enak karena dia sudah lama mengidap penyakit itu dan sama. Dan kalau dia sampai menyentuh orang lain dan diketahui bahwa dia sedang pendarahan, dia akan dirajam batu oleh orang-orang. Karena itu hukum Yahudi. Tapi karena dia punya kerinduan, keyakinan yang kuat, mungkin dia kenapa dia menjamah puncak jubah Yesus? Karena mungkin dia sudah tidak bisa berjalan dengan tegak, dia bisa menyeret dirinya, bersimpuh, dan pelan-pelan dia mencoba untuk mendesak banyak orang dan memegang puncak jubah Yesus. Dan seketika itu pendarahannya berhenti. Lalu Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah aku? Murid-murid berkata, Tuhan, ya kok pertanyaannya begitu, ini kan orang berdesak-desakan. Orang ingin mendekat kepadamu, mungkin tidak sengaja menyentuh engkau, atau memang ada orang yang sangat penasaran dan ingin mendekati engkau dan memegang engkau. Tidak, sebab ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Lalu Yesus melihat sekeliling, dan wanita itu dengan ketakutan dan gemetar. Mungkin dia juga pikir, wah ini waktunya saya akan menerima hukuman. Tapi dia berkata, Tuhan, aku yang menjamah jubahmu. Dan dia mulai merasakan kesembuhan itu. Pergilah, sebab imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pergilah, dan sembuhlah kamu, nak. Jadi kalau ada bapak ibu yang mungkin sedang mengalami sakit fisik, bisa jadi sakit ekonomi, mungkin sakit apa saja yang sedang Anda alami. Saya beritahu dalam hidup kita, karena nama Yesus, karena kuasa Yesus, tidak ada sakit yang permanen. Artinya tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit telah disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Iya, penyakit apapun. Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya dan menumpangkan tangan atas orang sakit dalam nama Yesus. Orang sakit apapun sembuh. Bahkan tidak ada yang namanya sakit tahunan. Saya kalau berdoa untuk orang sakit, saya berkata, apa yang kamu sering percayai, ada sakit ini Pak, sakit yang menaun, yang tidak ada obatnya. Tapi saya beritahukan hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus, sakit apapun, mau kanker, pendarahan, sakit usahamu, sakit hubunganmu, sakit apa saja, dia pasti bisa memulihkan dan menyembuhkan. Dan orang yang sakit pendarahan 12 tahun, dia sembuh secara ajaib. Waktu Tuhan berada di sinagog atau rumah Allah yang kecil, lalu lagi juga sedang berkhotbah, sedang menyampaikan firman, tiba-tiba ada seorang ibu yang bongkok punggungnya. Jadi ada seperti benjolan itu. Dan setelah selesai sampaikan firman, dia panggil ibu-ibu, dan ibu itu dijamah oleh Tuhan, dan bongkoknya sembuh. Itu penyakit adalah dia diikat oleh iblis selama 18 tahun. Dan ketemu Yesus,
dia disembuhkan. Karena kepedulian, pasti sudah tidak ada harapan. Nggak mungkin kau bisa sembuh, sudah 18 tahun. Kalau tadi 12 tahun, ini 18 tahun diikat oleh iblis sehingga dia menjadi bongkok dan ada benjolan di punggungnya. Tapi ketemu Yesus, Yesus jamah dan orang itu disembuhkan secara ajaib. Karena itu semua yang ikuti ibadah ini, apapun yang kau sedang alami, apapun yang kau sedang derita, Tuhan sanggup memberikan pertolongan yang ajaib kepada kita. Yang setuju katakan amin. Saya punya kesaksian di masa lalu, waktu saya masih SD, saya pernah sakit malaria 3 bulan. Sekaligus kemudian juga sakit kuning. Dan orang tua saya tidak bisa bawa saya ke rumah sakit karena nggak punya uang. Saya hidup masa kecil sangat miskin, nggak punya rumah. Rumah kami gubuk, hanya ukuran 2 meter kali 2 meter. Dan kami orang yang paling miskin di kampung itu. Saya sekampung dengan Pak Paulus Wiratno. Saya paling miskin. Makan sehari 1 kali itu sudah sangat beruntung. Perut saya dulu buncit karena kurang gizi dan cacingan. Ya, gendut gitu. Kalau sekarang mungkin gendut kebanyakan lemak. Dulu buncit karena kurang gizi dan cacingan. Hidup kami sangat menderita. Saya sakit malaria 3 bulan. Saya kelas 3 SD itu. Dan kemudian saya tidak diobatkan karena memang ibu saya nggak punya, miskin. Bapak sudah meninggal waktu saya usia 1,5 tahun. Tapi kemudian ibu menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan tidak menolong hidup kami jadi jauh lebih baik. Malah semakin terpuruk. Lalu saya sementara tiduran ya di tempat tidur kami itu ada namanya galar. Galar itu dari bambu yang dipecah kemudian dicacah begitu, lalu ada tikar saja. Itu namanya kalau merek spring bed itu namanya pring coil ya, pring coil. Ya, pring bed itu namanya. Tadi di situ. Lalu tiba-tiba saya itu lagi tiduran gitu, saya lihat seperti ada salib kayak salib di tembok, di gedek gitu ya, pagar gedek gitu, ada salib. Tapi tidak terlalu besar, ada seperti Yesus salib gitu. Tiba-tiba ada selang yang nancap di punggung saya. Kemudian juga ada yang satu lagi selang yang nancap di perut saya. Yang di punggung ini sepertinya mengambil darah yang kotor, lalu dialirkan lewat selang yang depan itu darah yang baru. Tiba-tiba besok pagi saya bangun, saya sembuh total. Nggak minum obat karena nggak punya obat. Itu keajaiban Tuhan yang saya alami. Saya masih SD, saya ingat betul. Dan waktu itu saya belum Kristen. Karena saya sebenarnya ikut Bu Desa yang di desa lebih desa lagi. Ibu saya sudah Kristen gereja Baptis, tapi saya enggak. Ya, saya sudah hampir mati karena 3 bulan sakit. Dan orang kampung itu kalau sudah ada yang sakit yang parah, itu biasanya tiap malam mereka ada yang jaga. Ya, lek-lekan orang Jawa bilang. Itu tiap malam. Karena pasti saya sudah diperkirakan pasti mati. Tapi keajaiban Tuhan setelah 3 bulan saya sakit malaria, bahkan saya kadang-kadang ilusi, saya ketakutan seperti saya dikejar ular, kadang-kadang saya tiba-tiba ada tentara yang mau bunuh saya, itu saya terus menerus halusinasi gitu. Nyaris mati. Tapi Tuhan sembuhkan saya secara ajaib. Dapat penglihatan itu, padahal saya masih beragama yang lain. Dan kalau kemudian di kemudian hari saya usia 17 tahun, saya percaya Yesus bertobat, itu ternyata Tuhan sudah memanggil dan memilih saya. Saya sudah berulang kali mau mati, tapi tidak jadi mati. Karena agenda Tuhan belum selesai dalam hidup saya. Katakan amin. Ya, berapa kali mungkin ada yang kestrom, sudah sampai rambutnya berdiri. Yang punya rambut, kalau Pak Pono nggak bisa berdiri rambutnya ya, Pak Paulus. Itu udah, masih bisa tertolong. Mungkin hanyut di sungai, sudah bermeter-meter, beratus meter, tahu-tahu ada akar pohon yang menjulur dan Anda bisa tangkap. Berulang kali. Ternyata karena agenda Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Dan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu karena anugerah Tuhan yang luar biasa.
Seperti Pak Paulus sering sebut, hidupnya ketulo-tulo, terlunta-lunta. Tidak pernah menikmati kebahagiaan di masa kecil. Tidak punya figur ayah. Saya haus akan kasih sayang seorang ayah. Tapi hari-hari ini digantikan kebahagiaan yang pernah saya rindukan. Saya punya anak kandung, saya punya anak asuh. Dan apa yang pernah saya rindukan, itu mulai terbayar hari-hari ini. Karena itu Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli atas kehidupan Anda dan saya. Dan kemudian juga Tuhan mengerti dan peduli dengan orang gila di Gerasa. Tuhan naik perahu lewat danau dan kemudian turun, dan dia turun di daerah yang namanya Gerasa. Sementara Tuhan sudah turun dari perahu, dia berada di darat, lalu tiba-tiba ada orang yang telanjang yang sudah tidak berpakaian. Lari, tersungkur di hadapan Yesus. Yesus, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Jangan siksa kami tahu engkau anak Allah yang maha tinggi. Ini orang gila di Gerasa ini sudah tidak bisa dikendalikan. Dia tidak lagi tinggal di rumah, tinggal di kuburan, teriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu. Bahkan masyarakat mencoba untuk mengikat tangannya dengan rantai, membelenggu kakinya, dan semuanya dimusnahkan. Tak seorang pun bisa menaklukkan orang gila di Gerasa. Tapi hari itu Tuhan bicara dan mengusir semua setan yang ada di dalam diri orang Gerasa itu. Kenapa setan waktu itu kemudian bilang? Karena setan sempat diusir supaya keluar dari orang itu. Dan dia memohon supaya tidak diusir dari daerah itu. Dan Tuhan bertanya, siapa namamu? Nama kami Legion, sebab kami banyak. Tuhan mohon jangan usir kami dari daerah ini. Izinkan kami pindah kepada babi-babi. Dan jumlah babi itu ada 2.000 ekor. Kemungkinan setan yang ada dalam diri orang gila di Gerasa itu bisa jadi 2.000 setan. Makanya tak seorang pun bisa menaklukkan. Dan orang sudah tidak peduli karena takut. Orang tidak lagi mencoba untuk berupaya menyembuhkan dia karena sudah berbagai cara mungkin. Keluarganya menolong dan tidak pernah berhasil. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hari itu dia disembuhkan. Setan yang ada dalam diri orang itu keluar, pindah ke babi-babi, dan babi-babi kemudian terjun ke danau dan semua mati. Waktu itu kemudian dia dimandiin sama para rasul, diganti baju, dan dia sudah bicara sama Tuhan, Tuhan, aku ingin mengikut engkau. Tuhan berkata, kamu pulang ke kotamu, ke kampungmu, ceritakan apa yang Tuhan sudah buat dan lakukan kepadamu. Akhirnya orang yang gila yang menjadi waras ini pergi ke Dekapolis. Ternyata Dekapolis itu artinya 10 kota. Orang gila yang sudah tidak berarti apa-apa buat masyarakat, yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Sepertinya sudah tidak ada pertolongan, tapi karena Yesus mengerti dan peduli bahwa orang Gerasa yang gila ini adalah manusia yang mulia seperti yang lain, ciptaan Tuhan yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan membebaskan dan menyembuhkan secara ajaib, sehingga dia menjadi penginjil untuk 10 kota. Kalau ada di antaramu punya masa lalu seperti orang yang ada di Gerasa, kabar baiknya adalah Anda akan disembuhkan secara total. Bahkan Anda akan dipakai Tuhan secara ajaib dalam hidupmu. Karena Tuhan mengerti dan peduli dengan kehidupan Anda dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang sangat dikenal oleh banyak kita, tapi seringkali kita kurang mengerti makna yang sesungguhnya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya baca ya.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seringkali kita lebih mudah memahami kalau Anda sehat, kalau Anda diberkati, kalau Anda semua usaha maju dan lancar. Kalau apa yang kau doakan didengar, dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Semua itu sangat mudah untuk kita mengerti. Tapi pada waktu Anda dan saya diperhadapkan dengan kesulitan, mungkin engkau yang berusaha mengalami kebangkrutan, mengalami kerugian, anak tidak naik kelas, gagal ujian, bahkan mungkin pelayananmu selama ini kok tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Anda banyak mengalami hal-hal yang sulit. Bahkan ada yang sakit belum sembuh, terbelit banyak utang. Ada banyak yang mengalami kesulitan. Seringkali kita berpikir dan juga orang lain berpikir, kamu penuh dosa, hidupmu sedang terkutuk. Itu paling mudah. Ayub waktu mengalami bencana dalam hidupnya, ya, semua harta bendanya habis, 10 anaknya mati, dan dia kemudian mengalami sakit dari batok kepalanya sampai ujung kaki. Dan saya baru tahu di Alkitab seorang istri yang seperti pepatah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Dan itu istri Ayub. Apakah engkau akan tetap saleh? Sudah bangkrut, bahasa sederhananya. Semua yang kita punyai habis. Kamu sudah borokan dan menjijikan, tuh bau sekali dalam berdekatan. Makanya istrinya sedang nggak mau, kutuki Allah dan mati saja kamu. Itu tak ada uang abang ditendang. Sampai Ayub berkata, kamu seperti wanita gila. Apakah kita hanya mau terima yang baik? Itu kalau kita baca bahasanya mudah. Tapi waktu kita berada dalam posisi Ayub, belum tentu kita sanggup berkata seperti itu. Jadi mari, apa yang Anda dan saya alami, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Berarti ada dalam kesulitan, ada dalam sakit, ada dalam kerugian, ada dalam kegagalan. Kita tahu semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan punya kedaulatan akan seluruh kehidupan Anda dan saya. Perjalanan dalam hidup, pelayanan saya pelayanan di Klaten 7 tahun, kemudian saya pelayanan ada di Salatiga ini sudah tahun yang ke-27. Saya melayani Tuhan sudah hampir 35 tahun sejak saya lulus dari Berea. Tidak mudah, saya sekolah 3 tahun di Berea. Saya mengalami banyak pelecehan, maksudnya dihina, diejek, bahkan saya kadang-kadang ditolak kalau mau dipanggil praktek di gereja. Ada banyak guru yang tidak setuju. Dan saya berapa kali reuni seringkali ditempelkan ya Pak Yohanes Pono, foto-foto ya, foto-foto itu satu pun saya nggak ada. Pas kerja bakti, pas belajar, hanya ada satu foto yang foto kelas itu. Lalu orang bertanya, Pak, kok Pak Joko nggak ada ya fotonya? Masa sih? Saya bilang begitu ya, nggak ada. Dia cari pas kerja bakti, pas jangan-jangan Pak Joko nggak pernah kerja bakti ini katanya gitu ya. Dan saya tahu siapa yang ngambil foto, dia nggak suka sama saya. Jadi saya sejak sekolah sudah mengalami itu. Bahkan kalau saya sudah lulus, guru saya kalau ketemu gini, halo Joko Dwi, gimana? Sudah bertobat itu? Itu pertanyaannya. Sudah bertobat? Kalau di Berea itu ada dulu namanya vokal group. Ya yang dipilih ya, Pak Puna ya. Pilih untuk nanti pelayanan keliling, kalau ada guru pelayanan di gereja mana bawa penyanyi itu vokal group bisa 3-4 orang gitu. Selama 3 tahun saya selalu menjadi salah satu kandidat yang dipilih. Sebenarnya waktu audisi, kayaknya audisi ya, nyanyi itu saya lulus. Tapi begitu pilihan di tengah guru-guru ada yang begini, jangan.
Kita tidak butuh hanya suara bagus katanya, tapi butuh orang yang bertobat gitu. Sedikit fals-fals nggak apa, asal bertobat katanya gitu. Jadi saya sudah 3 kali saya tidak terpilih. Dan Anda pikir sekedar tidak terpilih itu tidak menyakiti? Saya waktu itu masih luka batin. Saya masih kepahitan. Jadi semakin terluka ini karena tertolak. Jadi itu perjalanan. Dan saya melayani sebagai hamba Tuhan, itu belum pulih. Saya masih kadang-kadang punya emosi yang mudah tersulut, temperamental. Saya sudah pernah ingin menyerah di Klaten dan pulang tinggalkan pelayanan karena saya tidak sanggup. Dalam masa proses, dalam masa perjalanan di mana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau Anda dan saya mengasihi Yesus dan Anda sedang diperhadapkan dalam keadaan yang sulit di dalam kehidupan apapun, percayalah di balik salib ada kemuliaan. Yang percaya katakan amin.